Kembali lagi bersama saya Junita, NIM 1862201011, kelas 74 akuntansi di Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan tentang akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan adalah penilaian barang persediaan yang belum dijual oleh bisnis kepada pelanggannya. Teori bisnis dapat mencakup barang, bahan baku, dan produk lain yang dibeli, diproduksi, dan disimpan oleh bisnis untuk dijual kepada pelanggannya. Nah, barang-barang dalam persediaan adalah bagian dari aset bisnis. Dalam laporan neracanya, sebuah bisnis memasukkan persediaannya sebagai aset lancarnya adalah harga yang dibelinya. Setelah menjual inventaris, bisnis akan menghapus entry biayanya dari akun inventaris dan membuat entry di akun harga pokok penjualan dan mendapatkan produk. Kemampuan menghasilkan keuntungan dari bisnis terkait erat dengan persediaannya. Oleh karena itu, perlu memantau dan menjaganya agar tetap seimbang. Jika ada terlalu banyak persediaan, itu bisa mempengaruhi arus kas bisnis. Bisnis juga dapat dikenakan biaya tambahan karena biaya penyimpanan dan asuransi penyimpanan. Jika inventaris tidak disimpan di tempat bisnis, maka ada biaya transportasi yang terlibat juga. Nah, selanjutnya, jika barang menjadi usang, mengalami kerusakan, dicuri, kehilangan permintaan pelanggan, atau turun nilainya karena tindakan pesaing, nah, bisnis dapat mengalami kerugian finansial. Namun, jika bisnis persediaan terlalu sulit, mereka tidak akan memiliki cukup barang untuk memenuhi permintaan pelanggan akibat dapat kehilangan penjualan dan pelanggan. Penting untuk memiliki metode penilaian persediaan yang efisien dan nyaman akan membantu bisnis meningkatkan manajemen persediaan. Membantu bisnis meningkatkan manajemen persediaan, ada 3 metode umum yang digunakan. Sebagian besar bisnis mengevaluasi inventaris mereka. Pertama, seperti yang video-video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang first in and first out, atau disebut dengan FIFO. Metode penilaian ini mengasumsikan bahwa item pertama yang tiba di inventaris bisnis akan menjadi yang pertama dijual. Hal ini terutama digunakan untuk melacak makanan, obat-obatan, dan produk yang mudah rusak lainnya. Kedua, last in, first out, atau yang disebut dengan LIFO. Bisnis biasanya menggunakan metode LIFO hanya jika barang dalam persediaan cenderung baik. Dengan memindahkan ini ke harga pokok penjualan, mereka dapat melapor tingkat laba yang lebih rendah dan mendapat pajak yang lebih rendah. Ketiga, biaya rata-rata tertimbang atau disebut dengan average. Metode ini digunakan untuk penilaian unit serupa yang mungkin sulit dibedakan dan dilacak berdasarkan biaya individual. Membagi total biaya barang dalam persediaan dan total unit, memberikannya biaya rata-rata tertimbang dari setiap unit. Sebuah bisnis harus memiliki metode penilaian persediaan yang tepat agar hal ini dapat mempengaruhi margin keuntungan mereka. Nah, selain itu, setelah bisnis memiliki metode penilaian, mungkin sulit untuk mengubahnya ke yang lain tanpa mengajukan dokumen baru. Apa yang harus dimasukkan dalam akuntansi persediaan? Pertama, bahan baku. Kedua, barang dalam proses. Ketiga, barang jadi. Keempat, barang MRO. Dan yang kelima, barang dijual kembali. Demikianlah pengertian tentang akuntansi persediaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.